Kami hormati Bapak Camat Kecamatan Ciawi Tebet dan Pak Camat Kalimantan. Yang saya hormati pimpinan rombongan dari kesejahteraan desa dari dua kecamatan. Pertama sekali kita bersama-sama intinya kita panjatkan doa dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat taufik hidayahnya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan yang akhirnya mengantarkan kita di dalam pertemuan yang luar biasa ini dengan muatan dan pada dasarnya prinsip silaturahmi yang mudah-mudahan semua yang kita lakukan dan Bapak Ibu lakukan tercatat sebagai amal ibadah yang diterima Allah. Amin, amin. Salam dan tetap curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, harapan dan doa dan semuanya senantiasa mendapatkan syafaat pertolongan di bulan dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati dan kami muliakan, seperti Bapak-Bapak Camat dan juga Bapak-Bapak Ibu Kasih Kesejahteraan Desa yang saya hormati. Pertama sekali kami pemerintah Kelurahan Bibiran izin menyebutnya kami kebiasaan sudah pakai nomenklatur mudah-mudahan keistimewaan jadi kelurahan gitu, mungkin agak asik. Saya nanti akan mencoba beradaptasi kembali kepada nomenklatur yang lama atau kepala desa, terus kemudian desa dan seterusnya, karena sudah sejak 2014 kalau di tempat kami di daerah istimewa Jakarta ini sudah semua kembali kepada undang-undang keistimewaan yang mana nomenklatur sebutan-sebutannya ikut nomenklatur dari keistimewaan Yogyakarta. Pak Panewu kalau di sini itu Pak Camat itu tidak ada Bapak Ibu, yang ada Pak Panewu. Ya, Pak Panewu. Ada lama sekali kami menggunakan istilah itu. Terus kemudian Pak Sekcam itu juga tidak ada, adanya Pak Panewu Anom. Sama, prinsipnya sama, ini istilah sebutannya saja. Terus kemudian di desa juga kami semuanya berubah Bapak Ibu. Kalau di tempat Bapak Ibu tentunya kepala desa yang menggunakan sistem pilihan ya. Pilihan di sini bukan kepala desa lagi tapi lurah. Sama tapi posisinya yang pilihan juga. Mungkin letaknya ya sama, undang-undangnya ya sama, kita ngikut kepada undang-undang pemerintah itu ya sama, cuma yang khusus keistimewaan memang sebenarnya berbeda. Kemudian sekdesnya di sini juga bukan sekdes tapi tarik, terus kasih juga di sini semuanya berubah, semuanya mengalami pergantian nomenklatur. Kalau tidak ada tempat Bapak Ibu di sini Janarto, terus kemudian keamanan ini Jogoboyo, ada Jogoboyo di sini. Kalau umum itu di sini menjadi Toto Laksono, Tata Laksana, kesejahteraan sosial itu kemasyarakatan sosial itu di sini menjadi Kami Tuwo. Ya pada intinya seperti itu, tapi nanti saya akan coba sebetulnya Bapak Ibu yang sebelumnya Bapak Ibu dari Jawa semua ya, artinya maksud tidak dari luar Jawa ya. Oke, mungkin sedikit banyak mungkin sudah pernah mendengar sedikit misalnya tarik, pernah, terus mungkin Jogoboyo, mungkin dalam keseharian Bapak Ibu pernah terlintas atau tersebut istilah-istilah itu. Nah itulah istilah-istilah undang-undang keistimewaan yang pada akhirnya dipergunakan di pemerintahan khususnya daerah istimewa Yogyakarta. Kami di sini kalau untuk bicara skup daerah istimewa Yogyakarta, kebetulan di Yogyakarta ini terbagi menjadi 5 provinsi, 5 kabupaten menurut saya, 5 kabupaten. Salah satunya yang paling timur di sini adalah Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Ibu. Nah, Kabupaten Gunung Kidul ini kami berada di wilayah Kecamatan Klayen, Kapanewon Klayen atau Kecamatan Klayen terdiri dari 13 desa. 13 desa, salah satunya yang Bapak Ibu saat ini kunjungi atau berkahi, kami malah berharap ini berkahi lagi. Amin, amin. Desa Bibiran, tempat saat ini Bapak Ibu berada. Saya sebagai kepala desa
di sini masih tergolong sangat muda dan baru Bapak Ibu. Kami terpilih pilihan di tahun periode 2021. Baru 2 tahun kira-kira berjalan. Sebelumnya saya aktif di kepemudaan, waktu itu masih muda. Saya di kepemudaan Ketua Karang Taruna Desa, terus kemudian saya bergerak banyaknya di bidang pemberdayaan, pemanfaatan sumber daya alam yang kami miliki, dan teman-teman pemuda Karang Taruna mengemas, memoles, melestarikan sumber daya alam kami bersama teman-teman Karang Taruna yang akhirnya layak kami jual. Akhirnya kami marketingkan, kami tawarkan kepada publik, dan itu menjadi sebuah destinasi yang akhirnya mendatangkan PAD kepada desa. Juga kontribusi dari bentuk gerakan itu juga memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah kabupaten, yang akhirnya di tahun 2021 saya dipilih oleh warga masyarakat untuk meneruskan roda pembangunan pemerintahan di Desa Bilbiran ini. Kami di sini di Desa Bilbiran ini terdiri dari 11 padukuhan. Sama nih? Oh beda ya? Oh betul ya, oke. 11 padukuhan di sini Bapak Ibu. Dan di 11 padukuhan ini Bapak Ibu, kami beberapa dusun setelah kami adakan inventarisir potensi, beberapa dusun kami akhirnya kelompokkan sebagai dusun-dusun sebagai melengkap termasuk kepada dusun pariwisata sendiri, karena ada 2 dusun yang tetapi menjadi destinasi sebagai objek wisata, namun ada beberapa dusun yang akhirnya kita kelompokkan sebagai pendukung penyedia melengkap sebagai objek wisata tersebut. Nanti di sini izin kami hanya akan memaparkan apa yang mungkin kami lakukan selama kami berada di desa ini dan selama kami memimpin pemerintahan di Desa Bilbiran ini. Namun sebelumnya saya mohon dengan hormat kepada Bapak Camat dan kepada pimpinan rombongan untuk menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan arah maksud tujuan Bapak Ibu berkunjung ke Desa Bilbiran ini, supaya nanti yang kami berikan apapun itu mudah-mudahan bisa memberikan sebuah manfaat, bisa menjadikan sebuah masukan-masukan ataupun hal yang bisa diaplikasikan di wilayah Bapak Ibu tentunya, sehingga kami nanti akan siapkan apa yang Bapak Ibu butuhkan, meskipun sekali lagi kami masih banyak sekali kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Haji Muhammad di Jepang, Kecamatan Jepang, yang saya banggakan Bapak Kepala Desa atau Pak Lurah Bilbiran Kabupaten Gunung Kidul, rekan-rekan para kepala seksi kesejahteraan Kecamatan Jepang dan juga Kecamatan Kalimanggis yang saya hormati, juga Bapak Penyuluh Pertanian yang hadir, yang mewakili juga khusus staf hadirin undangan yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa dipertemukan bersilaturahmi dalam rangka melaksanakan satu kegiatan, yaitu insyaallah dapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Lalu salawat serta salam semoga tetap dijurah dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan tentunya pada kita selaku umat yang berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Kades, di awal mohon izin terima kasih atas penerimaan yang semula kondisi saat ini kita hadirkan dalam rangka studi tiru atau studi banding.
Karena kita tadi melihat mendengar dari penjelasan dari Pak Lurah, kita rekan-rekan saat ini berada di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi menarik bagi kita dengan tadi kita perjalanan dari awal, dari malam sampai di sini, kita bukan hanya kondisi yang disampaikan terkait dengan regulasi saja. Kalau desa itu, kalau menurut di sini sebutnya apa? Kelurahan. Kalau di kita desa. Desa suatu kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul dalam Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini ada kekhususan daerah istimewa Yogyakarta. Namun kondisi yang tadi disampaikan itu yang menjadi menarik bagi kita, Pak Lurah, sehingga salah satunya menjadi destinasi atau menjadi lokus kita untuk melaksanakan studi tiru. Ada salah satu pembanding bagi rekan-rekan kita yang saat ini hadir. Ini semuanya adalah dari 24 desa dan 2 desa di wilayah 2 kecamatan Kalimatis dan Jawa Gebang. Rekan-rekan itu sebagai kepala seksi kesejahteraan. Ulu ya, ulu tak apa tadi? Toto Laksono, bukan ya, kota Laksono Pak Kaudewo ya. Ini mau ulu Pak Bu. Kalau di kita kebetulan per tanggal 6 kemarin kita juga baru saja melaksanakan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Kuningan, dan ada 7 di wilayah Jawa Gebang yang baru saja melaksanakan pilkades. Kalau untuk di Kalimatis berapa? 2, Cipanjur sama Jawa Selatan. Nah, kondisi saat ini yang pertama yang tadi saya sampaikan, berkeinginan untuk menimba sekaligus bersilaturahmi. Ada sisi kemajuan, ada sisi manfaat yang ingin kita coba untuk menimba terkait dengan pengelolaan baik itu BUMDesnya atau untuk penyelenggaraan pemerintahan di desa. Saya pribadi merasa apresiasi kepada penyampaian tadi Pak Lurah. Apa-apa yang tadi dari beberapa dusun di sini, kondisinya menjadi penyangga karena memang di wilayah daerah ini uniknya apa? Tadi dengan kondisi kepala desa yang kurang lebih baru per tahun 2021. Mungkin sebelumnya memang sudah begini, sudah ada. Pada saat figur yang bisa melanjutkan kondisi itu untuk pengelolaan BUMDes ke depan, itu kita harus bisa mencari figur-figur yang betul-betul untuk memajukan BUMDes. Bisa kita contoh apa saja yang nanti bisa disampaikan oleh Pak Lurah dalam rangka pengembangan di desa. Mungkin karakteristik tiap desa berbeda, sehingga nanti apa saja yang saya sampaikan bisa bermanfaat di desa di wilayah Kecamatan Jawa Gebang dan Kalimantan. Maka untuk ditiru, karena nama ininya studi tiru, bukan studi banding. Kalau studi banding maka nggak banding ke itu daerahnya. Nah, ini mah studi tiru. Jadi studi tiru itu ada nanti yang harus ditiru. Mudah-mudahan kegiatan yang sedang kita laksanakan ini ada penyampaian, ada output, ada outcome untuk kita bisa diterapkan apabila memang bisa diterapkan di wilayah Kecamatan Jawa Gebang. Intinya silaturahmi yang baik ini mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik, dan alhamdulillah Pak Lurah sudah menerima dengan sebaik mungkin apa yang nanti disampaikan secara teknis. Rekan-rekan yang akan sama-sama mendengarkan sekaligus nanti bisa menerapkan. Oh iya, satu lagi ada di sini Pak Pendamping Desa, kebetulan hadir dari Pendamping Kecamatan Pak Fahri Punten dari juga tempat sedikit itu mungkin Pak Lurah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas penerimaan. Mudah-mudahan dengan karakteristik yang berbeda dari kecamatan kami di Jawa Gebang di Kabupaten Kuningan, Punten juga mungkin agak berbeda budayanya dengan budaya di Yogyakarta ini. Mudah-mudahan berkenan dan apa nanti yang disampaikan insya Allah selama itu bermanfaat, dan insya Allah sangat bermanfaat akan kita terapkan di Kecamatan Jawa Gebang Kabupaten Kuningan. Itu sekedar pembuka saja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini arah kami ketika kami melakukan perencanaan pembangunan di desa ini. Terkait nanti kami melihat menginventarisir beberapa dusunan yang ada di wilayah desa kami. Ini 11 dusunan ini yang punya beberapa potensi, punya beberapa unggulan yang akhirnya kita petakan bahwa itu. Jadi ini sebelumnya seperti yang disampaikan beliau Bapak Camat, sebelum saya berada di sini atau menjabat, memang bangunan terus kemudian tata ruang di desa pimpinan ini sudah ada seperti ini, sudah ada. Bahkan seperti yang Bapak Ibu lihat di sebelah kiri dari Bapak Ibu itu, ini adalah hasil kerjasama pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, dalam hal ini Gubernur
daerah istimewa Yogyakarta dengan Gubernur Korea Selatan, Gubernur Gyeong Sang-woo, yang akhirnya mengembangkan beberapa bentuk bangunan fisik yang sebelumnya ada bangunan-bangunan non fisik yang ditinggalkan juga. Sampai saat ini masih dalam ranah kami bekerjasama dan pendampingan dengan Gubernur Korea Selatan Gyeong Sang-woo sampai dalam saat ini, karena belum ada serah terima secara resmi. Sedikit bahwa di sini bahwa itu kami mempunyai beberapa potensi yang sudah kami inventarisir sebelumnya, bahkan kami masih di dalam posisi menjabat sebagai Karang Taruna ini menginventarisir dusun kami, dan ini bermula dari keprihatinan kami dan teman-teman anak-anak muda kepada dusun kami sendiri. Sekali lagi, berawal dari keprihatinan. Mungkin kita sampaikan kondisi dusun kami, Bapak Ibu. Seperti di slide ada gambar air terjun, terus ada di sampingnya itu ada gambar goa, terus itu sungai-sungai yang berada di bawahnya. Posisi dusun kami itu berada di paling barat dari wilayah Kabupaten Gunung Kidul, paling barat, berbatasan dengan kabupaten lain, Kabupaten Bantul tepatnya. Dibatasi oleh sungai yang di dalam tadi, terlihat ada sungai yang dipakai untuk renang, membatas wilayah Gunung Kidul dan Bantul. Keprihatinan kami sebagai masyarakat Kabupaten Gunung Kidul pada waktu itu adalah pemerintah kabupaten itu kami merasa sebagai masyarakat itu dipandang sebelah mata, karena satu, jalur tembus tidak ada, potensi perkantoran ataupun sarana perkotaan itu tidak ada di wilayah kami, sekali karena di pelosok. Listrik juga akhirnya lambat sekali untuk diperhatikan, sehingga keprihatinan kondisi itulah yang akhirnya tergeraklah pemuda dalam hal ini Karang Taruna untuk mengupayakan mengoptimalkan potensi yang kami miliki. Kami sudah ada yang namanya air terjun, goa, itu kan potensi alam yang sudah sejak kita lahir, sejak orang tua kita lahir, itu kan sudah ada potensi. Cuma memang waktu itu belum diapa-apain, istilah gadisnya ya masih polos, cantik tapi tidak dikasih lipstick misalnya, cantik tapi tidak dikasih bedak, tidak di dan seterusnya. Nah kami bertugas, kami akhirnya mempercantik alam kami. Itu yang pertama kami lakukan. Apa yang kami bisa, kami lakukan secara swadaya, betul-betul pada tidak ada bantuan, tidak ada CSR atau apapun, itu tidak ada. Betul-betul kami bahkan dulu Bapak Ibu, untuk mengemas wisata ini kami hanya modalnya satu tekad bersih-bersih. Karena kebersihan ini kan tidak perlu biaya, hanya perlu kemauan. Kalau alat biaya, ya kan perlu sapu, ya berapa sapu itu bisa bikin kok. Akhirnya kan tekad kemauan itu yang mendasari kami. Bersih-bersih. Alam yang kami punya termasuk gua itu kita bersihkan. Air terjun kita rapikan, batu yang kira-kira mungkin kita kerok, dan seterusnya, bersih-bersih area lokasi yang kami lakukan. Terus kemudian lambat-lambat itu di awal tahun 2008 kami melakukan upaya-upaya itu. Akhirnya apa? Dari upaya-upaya kami itu, waktu itu tahun 2008 medsos tidak segencar 2010 ke sini, ya masih 2008 mungkin masih era-era, kalau di dunia IT itu masih era-era BBM-an ya, era-era itu. Jadi Origin itu juga memperlambat di dalam kami marketing. Oke. Tapi kami tetap lakukan apa fasilitas apa yang bisa kami lakukan, kami lakukan. Sehingga pada waktu itu ada dari Dinas Pariwisata Kabupaten yang melirik kerja kami, memperhatikan, kemudian memberikan support, memberikan semangat. Terus akhirnya diadakanlah pelatihan peningkatan kapasitas, pelatihan pemandu, pelatihan pelayanan prima, pelatihan masa, macam-macam di kelompok kami itu. Tapi sekali lagi bukan bantuan secara materi, uang ataupun bangunan ataupun apa, tapi peningkatan kapasitas. Di tahun 2008 itu pula kami prihatin lagi akan keberadaan kami, masyarakat kami, tentang kebutuhan air bersih. 2 poin itulah yang mendasari kami untuk mau tidak mau harus berubah.
Pertama, kami dipandang sebelah mata karena kami berada di pinggir. Kedua, pembangunan yang kami rasakan sangat lambat. Perplasnya, jalan dan seterusnya sangat lambat. Kemudian air bersih itu menjadi pendongkrak. Kami harus mengupayakan bagaimana kita akan mengupayakan air bersih agar bisa dikonsumsi oleh masyarakat secara mudah. Itu dengan tangkap, kering, tandus, kurang air. Pernah dengar Bapak Ibu? Gersang, betul. SDM rendah karena masyarakat tidak mampu untuk sekolah sampai tingkat atas. Jadi itu kan konotasinya kan yang negatif semua ya, yang jelek-jelek semua ya. Gersang, tandus, kering, SDM rendah, kurang air, otomatis tidak bersih. Mungkin sampai Bapak Ibu dengar, itulah kami. Betul Bapak Ibu, itu tidak kami bantah, itu tidak kami sangkal. Betul keberadaan kami adalah seperti itu. Di tahun-tahun 2000-an, bahkan mulai tahun 80-an ke sini sampai tahun 2000-an itu kami masih seperti itu kondisi. Nah, keprihatinan terhadap air bersih itu akhirnya mendominasi kami juga dari pemerintah pada waktu itu untuk mengupayakan bagaimana kita harus bergerak. Di sini ada sejarah berdirinya instansi Bapak Ibu. Bagaimana kita mengupayakan harus merubah semua ini. Nanti yang sudah mendapatkan minum monggo seadanya sambil dinikmati. Nah, Desa Blibiran pada waktu itu merupakan desa yang berada di ujung barat Kabupaten Gunung Kidul dengan Kabupaten Batu berbatasan. Desa Blibiran merupakan desa dan merupakan bagian dari IDT Indonesia Desa Tertinggal yang hanya mempunyai PAD tidak lebih dari 1 juta rupiah per tahun. Merupakan desa yang rawan akan kebutuhan air bersih. Tadi yang kita sampaikan. Kira lapisan batu sehingga masyarakat sangat kesulitan mendapatkan air bersih. Terlebih saat musim kemarau datang. Apakah di daerah Ciawi Gebang, terus kemudian Kayu Manis ada yang kekurangan air? Ada. Oh ada. Jadi selama ini dari mana Pak air bersih? Ya. Dan usaha itu belum diatur secara rigid seperti tahun-tahun sekarang ini. Kita tahu BUMDes dan regulasi dari kementerian dari dinas-dinas terkait dan seterusnya sudah ada yang regulasi yang mengatur dari produknya, perdanya sudah ada. Waktu itu pemerintah Blibiran hanya bergerak terinspirasi dengan PP nomor 72 tahun 2006 yang salah satu bunyi pasalnya menyebutkan bahwa desa dapat mendirikan BUMDesa. Mulai dari situ akhirnya pemerintah desa segera melaksanakan BUMDes untuk mendirikan BUMDes dengan Perdes nomor 1 KPPS 2007 sebagai unit pengelolaan PAB, pengelolaan air bersih. Unit usaha sebagai unit usaha yang pertama, kemudian disusul pengembangan potensi alam berupa air terjun Srigerok dan Gua Rancang Kencana. Jadi tetap dua hal tadi yang sebagai pendongkrak, sebagai penggerak kami untuk harus berubah. Satu, PAB pengelolaan air bersih, yang kedua pemanfaatan sumber daya alam yang kami miliki, dalam hal ini air terjun Srigerok dengan Gua Rancang Kencana. Nah, terinspirasi dari ini tadi, akhirnya terbentuklah BUMDes tahun 2006. Pengelolaannya yang kita awali dari landasan-landasan sebenarnya, landasan-landasan yang kita pergunakan juga sebagai acuan kami untuk berjalan ataupun untuk menjalankan BUMDes itu sendiri, Bapak Ibu. Di sini kami menggunakan yang kita namakan ada struktur tentunya. Ini struktur kepengurusannya dijabat oleh penasehat, kemudian ada badan pengawas, direksi. Ini otomatis lurah atau kepala desa, dan tidak belajar ataupun tidak banyak kami untuk strukturnya. Sekretaris hanya satu, bendahara juga hanya satu, terus kemudian kepala unit. Kepala unit ini kenapa di sini ada 3? Tadi kami menyebutkan ada 2, yaitu PAB sama wisata, tetapi di sini kami ada 2, bahkan sekarang ada 4. 2 itu di sini ada kepala unit. Ini kepengelolaan wisata, unit wisata sudah ada. Terus yang kedua kepala unit pengelolaan air bersih. Terus kemudian ada lagi kepala unit pengelolaan WSP atau sifat pinjam.
desa. Terus yang terakhir sudah kita masukkan kembali ke BUDES, itu kepala unit jamur, pengelolaan jamur, karena ini rencana kami, wacananya akan masuk ke dalam kepada pemerintah desa Bibiran untuk dijadikan sebagai aset desa dan pengelolaannya diserahkan kepada unit pengelola desa, dalam hal ini nanti dinaungi oleh BUDES kami. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjut bahwa potensi kami dan dari mana, kalau boleh bertanya di kecamatan Bapak Ibu berada, ada potensi sumber daya alam mungkin yang belum tergarap? Ada situ. Oh ada, semangat. Ada Bapak. Sekali lagi yang kita sampaikan nanti adalah hal-hal secara globalnya saja, tetapi pada prakteknya, pada pengaplikasiannya tentunya tidak bisa copy paste Bapak Ibu. Semua harus melihat situasi, kondisi, budaya, dan banyak hal yang harus dipertimbangkan di dalam mengemas dan mengembangkan destinasi. Sekali lagi di sini yang kami lakukan adalah mungkin yang kami sampaikan, ketika Bapak Ibu bisa mengambil, mengadopsi apa yang bisa diterapkan di sana silakan, tapi kalau nggak cocok kami bisa kan nggak itu kok, ya tolong nggak usah diambil, karena sekali lagi itu harus menyesuaikan kondisi. Karena kami di sana mempunyai goa, dalam hal ini goa Rancak Bapak Ibu, di slide juga pernah itu foto saya waktu saya masih aktif dari trainer outbound. Di dalam goa itu, karena goa kami itu kan luasnya 20 kali 20, jadi muat untuk kapasitas sekitar 100 orang, itu masih muat di dalam goa. Seperti dilihat tuh, orang mengikat di dalamnya itu masih muat di sana. Termasuk kegiatan-kegiatan lain selain outbound itu juga kami lakukan, misalnya fashion show. Fashion show juga kami pernah lakukan di dalam goa. Terus kemudian kegiatan-kegiatan rapat-rapat dari instansi PBB terkait itu, rapat di dalam gua juga bisa kami laksanakan. Ini salah satu contoh, ada foto di sebelah pojok itu fashion show di dalam gua, yang itu juga ternyata bisa saja, sah-sah saja untuk bisa dilakukan. Tinggal bagaimana kita mengemas kembali lagi, memolesnya lagi, itu kembali kepada niat kita. Terus kemudian semua ini tidak lepas dari kerja kerasnya Pok Darwis, Bapak Ibu. Sehingga di sini harus terbentuk juga yang namanya POK, kelompok sadar wisata. Bapak Ibu bisa bisa membuka regulasi dan apa tugas-tugas fungsinya POK Darwis itu bisa menjadikan buka sendiri. Tetapi di sini pada prinsipnya POK Darwis ini akan menjadi ujung tombak paling depan, garda terdepan untuk menentukan, untuk memoles, untuk menggerakkan destinasi ataupun potensi FDI yang panjenengan miliki POK Darwis. Karena Pok Darwis ini kan kelompok sadar wisata yang tidak bergaji, tidak ada gaji. Untuk berapa gaji Pok Darwis tidak ada, sehingga sekali lagi dibutuhkan orang-orang yang betul-betul loyal, militan, betul-betul mau keras keringat, betul-betul mau gigih. Dan ini sekali lagi karena yang hadir Bapak Ibu ini adalah sudah para pejabat pengasih kesejahteraan, tentunya Bapak Ibu bisa mencari ataupun membuat kelompok Pok Darwis itu sendiri dari unsur-unsur masyarakat yang kalau kami memilih adalah anak-anak muda. Meskipun di dalamnya Pok Darwis itu harus dimasukkan juga unsur sesepuh ataupun tokohnya dimasukkan di sana, karena sebagai penguat ketika nanti Pok Darwis melakukan atraksi, melakukan perubahan, itu ada yang istilahnya backing, istilahnya ada yang di belakangnya melindungi, itu ada ataupun para tokoh yang dilibatkan. Nah, Pok Darwis adalah salah satu kunci Bapak Ibu ketika berbicara destinasi untuk mengembangkannya. Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah ketika ada Pok Darwis? Kami pernah menjadi Pok Darwis, sekarang kami berada di pemerintahan. Jadi saya tahu yang harus diberikan apa, yang harus saya minta apa. Karena awalnya kan saya Pok Darwis di bawah, di lapangan menggerakkan teman-teman anak muda. Sekarang saya dipindah di sini di pemerintah, jadi saya harus juga bisa memperlakukan seperti apa yang dulu saya rasakan, kira-kira itu. Nah, Pok Darwis ini Bapak Ibu, karena sekali lagi kita katakan tidak bergaji, cari orang-orang yang betul-betul mau maju, militan tanpa dedikasi, yang apa tanpa maksud-maksud, tanpa embel-embel, memang yang ikhlas, militan.
Terus kemudian tambahkan orang yang memang punya kemampuan IT yang lebih dengan yang lainnya, itu pertama. Terus kemudian karena bapak-bapak itu sudah menjadi sebagai perangkat atau pejabat kesejahteraan, apa yang harus diberikan ya fasilitasnya, karena sekali lagi mereka itu tidak berjanji, karena tidak berjanji apa yang mereka lakukan, support apa yang mereka inginkan, upayakan mencarikan solusi. Dana saya tahu Bapak Ibu ketika sudah bicara dengan APBK misalnya APBD misalnya, itu tidak ada posnya kesalahan, itu bisa kok diusulkan, bisa kok dimusnahkan melalui kudus ataupun melalui usulan Pokdarwis, itu kemudian diolah di kudus, kemudian nanti untuk dialokasikan. Mungkin sama ya Pak, sama gitu sama. Makanya saya dulu dibawa di Pokdarwis, saya sekarang di pemerintah, jadi saya bisa melakukan itu dan saya memberikan apa yang dulu saya rasakan saat saya ini Bapak. Hanya jasa-jasa yang spontanitas bisa kita ciptakan di lapangan. Pernah saya itu Bapak pernah punya ide yang ini demi mendapatkan sekalian di Pokdarwis itu karena nggak mendapatkan gaji. Wah, ini mengolah ide-ide kreatif supaya dapat duit itu gimana, tetapi tidak ditodong, tidak hitam. Pernah saya menciptakan di dalam gua, yang namanya gua. Gua itu kan kalau orang Jawa, saya orang Jawa, kan saya dulunya orang Jawa. Orang Jawa itu kalau dengan gua, itu dia akan terinspirasi bahwa gua ini adalah tempat yang mustajab. Kalau kita berdoa biasanya di dalam gua itu mustajab dikabulkan. Gua ini tempat yang angker, beda dengan mall ataupun beda tempat pantai misalnya. Gua ya, karena gua itu kan kita cari apanya, sertifikasi tentang gua itu sendiri kita cari. Sehingga ketika orang Islam jauh yang beragama Islam yang muslim, gua Nabi Muhammad dari Mawayyu di gua Hiro. Gua adalah tempat mustajab. Hal-hal itu yang kita coba itu kita bisa manfaatkan. Akhirnya apa, anak muda kita suruh bikin, coba sekarang kamu pakai dalam gua. Di dalam gua itu ada sebuah ruangan kecil yang itu saya yang nyuruh masak ataupun saya yang suruh magar anak-anak muda itu. Kasih pagar, tapi jangan pakai rantai besi, jangan pakai rafia, jangan pakai tali, tetapi pakai daun pisang. Dililiti dengan tali-tali alam saja, misalnya kulit-kulit pohon. Terus dikasih jadikan seperti itu. Kasih tengahnya. Ternyata orang Cina itu sama. Dia membuat trik dan trik seperti itu. Dia buat sebuah tempat yang sudah disinyalir atau diartikan itu adalah tempat keras. Orang itu berebut melempar, harus banyak-banyaknya kamu bisa taruh uang itu, disitulah nanti rezeki akan buat paniknya. Itu sebagai apa namanya sugesti yang luar biasa. Orang datang itu hanya melempar duit. Kita dari banyak loh. Dan memangnya kalau setan itu bisa belanja, yang belanja kan manusia, yang ngelola, yang itu diambil kok, diambil. Pokdarwis ini untuk lo ya, lo operasional Pokdarwis dari mana Bapak? Operasional Pokdarwis ini tidak ada gaji orang, tidak ada, ya kan? Harus pintar-pintar menciptakan itu untuk bisa jalan ini yang saya lakukan ya, ini yang saya lakukan untuk teman-teman. Ini apa? Jasa kepemanduan. Sekali lagi kita tidak minta, kita tidak nonton, kita tidak memberikan tarif. Semuanya kita berikan tarif itu seikhlasnya. Center seikhlasnya, kasih di tempat doa seikhlasnya, mau foto-foto selfie di tempat-tempat yang sudah kita lihat seikhlasnya. Itu untuk pertama kali jalan. Setelah itu tahun 2010 Bapak Ibu masuklah dinas pariwisata masuk kepada kami ngaroke silaturahmi kepada kami dan banyak wisatawan dan banyak yang datang dari pemerintah dan aturan lah yang diatur dari pemerintah, harus ada retribusi lah, harus legal lah dan sebagainya. Ini sekali lagi pemerintah menerapkan prinsip ketika di bawah itu ada gerakan, ada modal yang itu ada kehidupan, harus turun, harus diurusi dengan regulasinya. Ini nyata ya, kita lakukan seperti itu. Setelah kita jalan booming, ada sedikit booming pemerintah datang. Oh ini terkena pasal belanja dan harus menepati ini, harus urus ini. Oh ini kan parkir, harus pakai ini. Itu 2010 akhirnya kami launching secara resmi dan diresmikan oleh Dispar Kabupaten. Tempat kami menjadi destinasi desa wisata yang mendapatkan SK dari Bupati, SK desa wisata yang diperbolehkan mengelola, mengemas dan melakukan kegiatan atraksi budaya wisata di wilayah masing-masing. Dan akhirnya ketika kami masuk di sini, itu kami secara negatif tinggal meneruskan, yang akhirnya apa yang sudah saya lakukan di lapangan bersama teman-teman
Di sini kami mengaplikasikan untuk teman-teman yang sekarang masih setia di sana, masih berjuang di sana, dan berjuang di sini untuk membantu memperlancar apa sih sebetulnya yang diharapkan oleh KHRB. Jamur ini kalau daerahnya terlalu dingin atau sejuk, contoh di Malang, mungkin di Batu Malang atau kalau di Bandung, di Puncak, karena yang dingin gitu ya, yang dingin itu mungkin justru kualitas jamurnya akan kurang bagus karena kadar airnya banyak. Ternyata di sini di wilayah tropik Gunung Kidul yang gersang ternyata justru malah bagus. Jamurnya hasilnya kadar airnya sedikit, jamurnya rasanya lebih gurih. Itu dibuktikan dari saat ini kami masih selalu kurang akan kebutuhan jamur segar, selalu kurang, setiap hari kurang. 100 kilo kurang, 300 kilo kurang, 500 kilo kurang, seterusnya selalu kurang. Ini yang akan kita kembangkan ke depannya, Bapak Ibu. Budidaya jamur tiram ini adalah pabrik jamur center ataupun pabrik di mana ini memproduksi backlognya. Backlog itu bibit jamur yang nanti akan tumbuh, bentuknya itu bulan-bulan. Itu kita buat sendiri, bahan baku kita cari sendiri, terus kemudian sudah ada pengecekannya, pengemasannya itu sudah menggunakan mesin. Nanti kita akan jalan-jalan ke sana, masuk ke dalam sampai keluar lagi kita akan lihat semua. Tapi ini kita mumpung masih bareng, kita jelasin di sini. Terus itu mesin opennya, steamer 2500 backlog bisa masuk di sana. Terus kemudian ruangan berikutnya adalah ruangan pendingin. Terus paling depan nanti adalah ruangan yang untuk nampung di mana itu jamur ataupun backlog dan siap kirim. Kami di sini mempunyai 56 kelompok petani jamur. Kemudian mempunyai 3 kumbung jamur yang sangat besar karena satu kumbung itu kapasitas 16.000 backlog, 16.000. Kalau petani jamur itu hasil juga stimulan dari pemerintah Korea. Jadi yang kemarin kita rasakan kesulitannya memang satu ini Pak. Dan mungkin dimanapun kita yang namanya merubah mindset, merubah paradigma ini yang paling berat, paling sulit. Masyarakat kami Bapak Ibu di Desa Blibiran ini mayoritas petani, tetapi petani tradisional, jagung, tanam kacang, tanam kedelai tradisional, tumpang sari dan seterusnya. Dan petani itu, ketika mau kita alihkan ke pertanian lain, ini bertani, petani jamur. Inilah yang perubahan, inilah yang sangat sulit. Jadi warga kami di sini sekitar ada 5.000 jiwa ini yang terjaring kepada kami untuk berminat mengelola jamur hanya 56 petani saja. Selebihnya masih kami gembling lagi untuk bisa beralih dari petani tradisional itu untuk bisa membudidayakan jamur. Ini yang memang paling sulit. Sama-sama mengeluarkan modal. Petani tradisional dia harus beli bibit jagung, beli perawat tanah, beli pupuk, beli obat untuk mematikan rumput, membersihkan, semuanya butuh tenaga, butuh biaya. Pelihara backlog jamur atau jamur sama punya biaya juga, tapi sekali beli modal untuk beli backlog itu, satu backlog itu harganya 2.300. 2.300 modalnya yang dibeli. Satu backlog itu bisa memproduksi jamur segar 0,4 sampai 0,6 satu backlog. Harga jamur segar di sini sekarang pasar umum, pasar bebas itu 12.500 per kilo. Jadi kali-kalinya hitungannya sudah pasti, sudah jelas pasarnya ada. Petani ketika kita ajak untuk beralih kepada budidaya jamur itu masih sangat sulit untuk kita lakukan. Padahal kalau bicara keuntungan, hitung-hitungan matematika selalu menang ini dibanding dengan petani tradisionalnya mereka. Tapi sekali lagi karena ini menjadi sebuah budaya, mereka menjadi petani tradisional, nanam jagung, nanam kedelai itu dan budaya itu yang sulit sekali kita ubah. Ya kita telah, kita tidak akan paksakan untuk semua harus petani jamur, tetapi kita menggerakkan taruna-taruna muda petani yang harus mau tidak mau memberikan contoh tani jamur. Karena kalau anak muda itu kan kalau untuk ke sawah, ladang kan gengsi coba satu. Tapi kalau ini kan cukup di rumah, perawatannya cuma siram-siram, nanti metik, taruh depan kumbung, tugas ataupun pembeli itu sudah mati. Jadi anak-anak muda itu tidak harus terlalu turun gengsinya jika tani jamur. Ini sekarang serangan kita, target kita adalah taruna-taruna muda untuk bisa mengembangkan
jamur tiram ini di wilayah pinggiran. Nanti kali-kalinya hitung-hitungannya bisa kok Bapak Ibu pelajari. Cara membuat bengkok atau bibit jamur itu kami ajarkan Bapak Ibu nanti kalau yang berminat. Makanya ini yang hanya bisa diaplikasikan di manapun, termasuk di wilayah panjenengan. Dari mulai penyediaan bahan baku sampai campuran-campuran yang lain dibutuhkan, ada bekatul, ada tiger gaji, itu nanti kita ajarkan semuanya. Silahkan nanti boleh dipraktekkan. Kali-kalinya hitung-hitungannya dalam kita berbisnis bisa dengan pelajarannya. Acara-acara tidak boleh ada warga masyarakat yang punya hajat pesta, tapi tidak boleh ibu bisa pribadi. Jamur catat, mereka catat, batu jamur catat, jamur dan seterusnya. Mereka sudah punya alat yang modern, mereka sudah terorganisir, mereka sudah bisa melakukan pembukuan dan akhirnya melaporkan ke kami hasil kami seperti ini bla yang kita kembalikan lagi untuk pengembangan. Itu yang sudah kami lakukan. Nah, monggo nanti pengaplikasiannya karena sekali lagi mungkin perbedaan kebijakan dari pemerintah terkait. Baik kalau kami ini memang ada kami dana istimewa Pak, dari keraton Yogyakarta yang bisa kami ambil. Selebihnya saya yakin masih sama, sumber-sumber dananya masih sama. Bisa mengakseskan kalau musim-musim seperti ini kita bisa gandeng dewan untuk bisa memberikan pelatihan yang kuburnya untuk bersama itu bisa, saya kira sama kubur itu bisa dilakukan. Kalau misalnya tanah itu adalah tanah milik kalau petani atau milik yang lain, prosesnya itu seperti apa, dan yang sekarang dimiliki itu statusnya seperti apa, dan yang diberikan sebagai kekuatan itu seperti apa itu Pak. Barangkali itu Pak yang dapat saya sampaikan untuk memotivasi rekan-rekan kalau misalnya wajib tadinya salut itu bisa disalut gitu. Mudah-mudahan saya harapkan juga ini Pak, dari rekan-rekan yang hadir di sini minimal dari 24 desa, tambah 2 desa dari Sumatera Kalimantan, ada yang minimal atau 2 atau 3 yang meniru dulu dari situ dibanding, jangan membanding-bandingkan gitu, tapi untuk meniru-nirukan gitu. Saya harapkan karena ini kegiatan ini Pak rutin Pak ya, tahun, dan alhamdulillah setiap ada kegiatan itu yang minimal ada 2 atau 3 desa yang mengikuti Pak. Lama-lama dari 24 desa semua bisa mengikuti dari hasil seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari itu Pak ya. Yang pertama saya menanggapi dulu karena nanti juga akan nyambung biasanya dengan penggunaan PKB atau status tanah yang kita gunakan untuk destinasi kami. Begini Bapak, untuk destinasi kami air terjun sama 2 itu betul sekali yang penjelasan status kepemilikan tanahnya itu adalah kalau di kami karena sekali lagi ada perbedaan itu sultan ground ataupun tanah milik kesultanan ya. Sebagian yang di seputaran atau lingkungan destinasi itu ada yang SHM, ada yang punya perhutani ya, yang kami gunakan karena imbas daripada destinasi. Kalau destinasinya semuanya masuk ke dalam tanah sultan ground ataupun milik kesultanan itu yang destinasi betulnya. Tapi kan dari destinasi itu kan akhirnya butuh parkir, butuh bahan kuliner, butuh pengembangan. Nah, ini pengembangan di sekitar itu memang ada tadi, ada SHM, ada perhutani. Yang SHM itu warga yang mempunyai tanah sendiri itu dipersilakan untuk menggunakan seyogianya sebagai dia menyewakan sendiri karena person. Ada yang disewakan yang punya person itu yang disewakan untuk pedagang. Yang urusannya dengan yang punya lahan Bapak, punya lahan. Tapi di dalam pemerintah desa kepada pemilik lahannya itu tidak ada ikatan apa-apa. Hanya ya silakan disewakan saja. Hasilnya diambil sendiri. Tapi dengan kesepakatan ya dengan atur sendiri. Ini yang bisa, tapi tidak banyak sampai ini Pak. Ya nih, apakah dengan perjanjian tersebut ada hubungan dari sana sendiri? Lihat ke PAD desa yang penggunaan warungnya Pak. Kalau untuk lahannya kan itu kepada yang pemilik lahan, yang dia sewakan warung. Nah warungnya itu kan memberi kontribusi pada pengelolaan dia kontribusinya. Nah, usahanya jenis usaha ada warungnya karena warung harus biaya kebersihan, harus biaya perawatan dan aktivitas dia harus bayar. Selain dia sewanya ya warung. Karena itu kita terapkan sama
kepada warung-warung ataupun usaha-usaha lain yang berada di sana, tapi tidak di tanah SHM. Kalau kenapa di tanah perhutani, mereka kena biaya ada. Terus kemudian yang kami lakukan kepada lahan yang itu punya perhutani, kami datang ke KPH provinsi, dalam hal ini KPH ini bawah naungannya di LHK Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan provinsi. Karena yang provinsi kami semuanya mampunya, tingkatan kami hanya langsung masuk ke provinsi. Dan terkait istimewaan tadi kaitannya dengan surplus ground ini yang ngurusin paling atas paling puncak adalah di Pani Radio di Jakarta, bagian Pani Radio yang mengurusi tentang pertanahan. Kami ngurusnya ke sana. Nah, tanah surplus ground itu sendiri kami membuat MOU kepada Dinas Perhutani untuk kami gunakan sebagai kepentingan pariwisata, karena kebetulan peta wilayah kami di desa Pinggiran ini di dalam kehutanannya masuk hutan kawasan, bukan hutan produksi. Perbedaan pemahaman. Kita bicara objek wisata atau destinasi wisata sama desa wisata. Desa wisata ini Pak, kalau kita sudah yang di SKI Legislatif menjadi desa wisata, destinasi yang ada di dalam tindakan itu sebagai pendukung dari kegiatan desa wisata yang lebih luas lagi dalam atraksi-atraksinya. Karena konsep desa wisata ini kan luas sekali Bapak, luas sekali homestay-nya, landnya, peternakannya, pertaniannya, budayanya, luas sekali atraksi budaya, atraksi wisata, desa wisata. Destinasi yang ada di dalamnya, saya sebagai pendukung saja. Tetapi yang kita sampaikan tadi dari Dinas Pariwisata dari kita ada retribusi pariwisata sebesar Rp2.000 per pengunjung pada rumah. Itu kontribusi kami yang kami berikan. Dari Rusia itu ya salah pakai sih Pak. Lumayan ya, lumayan. Per pengunjung ya Bapak ya, per pengunjung. Karena destinasi kami itu kalau masuk kawasan kami itu masuk kawasan desa wisata. Itu Pak. Ada retribusinya yang 2000 pariwisata secara kepatuhan kita terhadap perbu untuk memberikan retribusi kita berikan. Yang lainnya dikelola oleh ini pengelola pariwisata operasional dari perawatan dan yayasan. Jadi kalau bicara status kami itu desa wisata. Tidak objek wisata pantai itu langsung retribusinya dari kabupaten, dari bagian yang bayar tiket retribusi dan retribusinya adalah langsung kepada kabupaten Bapak, karena objek wisata betul-betul menjual objek. Kalau kami ini konsep desa wisata, jadi mungkin ini juga perlu didasari oleh bapak-bapak itu, bahwa kalau mau mengembangkan itu buat itu kan pok darwis, terus kemudian tentukan sebagai kita SK desa wisata, karena itu akan lebih menguntungkan. Yang kita berdayakan, yang kita optimalkan adalah masyarakat lokal. Di sini tidak mungkin Pak bisa berdiri hotel. Seramai apapun destinasi kami, tamu kami dari asing, tidak mungkin kita berdirikan hotel. Yang kami dirikan adalah homestay. Kita manfaatkan rumah-rumah penduduk untuk bisa dijadikan tempat penginap wisata. Gitu. Jadi itu konsep desa wisata. Jadi sekali lagi ada sedikit pemahaman yang berbeda objek wisata sama desa wisata. Karena desa wisata sebetulnya kalau bicara desa wisata itu banyak sekali lingkup banyak sekali. Ini dulu nih kapur pertanian ya, ini kapur kita pakainya ini terus ke mesin ayak di ayak dulu campur di sini untuk takaran air ini pakai air di dalamnya. Takaran air itu takarannya kita genggam, jadi yang penting ini nggak keluar air ya, tapi dia kalau dilepas ini dia tetap kupal takarannya seperti itu. Terus bekatornya 10 ininya 1 ya. Ini atau kilo
Yang ini 1 kilo kapur pertaniannya. Iya. Bibitnya nanti di sana. Ini baru proses pembuatan media. Ya, air. Terus masuknya ke proses selanjutnya di sini. Proses selanjutnya di sini. Ini yang campur. Kalau dia dikompos, hasilnya seperti ini. Baunya agak sedikit kecut. Baunya bukan airnya apa tadi? Airnya takarannya cuma kita genggam. Yang penting dia nggak netes. Dari belakangan itu nggak netes. Sama dia kalau dilepas gini nggak ya. Takarannya kita pakainya seperti ini. Ini mesin ini masih di plastiknya manual. Ini manual. Iya. Ini kembali ke press. Satu orang masih bisa ngikutin mesin. Ini 1/1 menitnya 9 sampai 10 kok. Iya. Plastiknya kalau gimana? Plastiknya gimana? Presisnya tambah angin. Kalau mau nyoba gini boleh. Masih gitu kok boleh tambah angin aja. Mau enggak coba? Gajah Pak. Ini campur air mas. Iya, ini udah dicampur air. Ini dikompos semalam. Biasa berarti ya? Nggak pakai obat? Enggak ada obat lain. Takaran awal. Oh. Campuran cuma itu tadi. Iya. Wah, saya masukin. Bahan. Ini bisa nggak sih? Ketebalannya berapa milim? Ini 0,3. 0,3. Oh. Iya. Jadi nggak mudah sobek ya? Iya. Baru 2 bulan di lancar. 2 bulan belum lancar. Belum lancar. Ini kan jadi seperti ini. Nah, Setelah itu masuk ke sini. dibakarnya ke kompor di mas. ini suhu 80 ditahan 1 jam panas. Suhunya 80 derajat ditahannya 1 jam. Jangan pakai becanda ya. Tapi untuk timer kedua butuh waktu 1 jam. Ini kapasitas satu ruangan 500. Oh, yang Pengopenan kita lanjut ke jadinya seperti ini. Pendinginan masuk ke pendinginan. tadi tutupnya diganti sama koran. Setelah pembibitan diganti sama koran. Tidak perlu dibolongi dan dia keluar sendiri. Ini masih prosesnya 1 bulan. Setelah ini nggak boleh.
Soalnya baru ada pendidikan. Ya. Nanti dia kalau udah putih full langsung masuk ke inkubasi aja. Ini penularan kedua, namanya F2. F2 ini yang umurnya masih, ini belum siap dipakai kalau yang seperti ini. Kalau ini yang sudah siap dipakai, tandanya dia juga udah full. Iya. Kalau segini bisa berapa backlog? Ini untuk 36 log. Harganya? Harganya 7.000 untuk ini. Tapi untuk penularan pertama atau F1-nya kita ngambilnya dari Jombang. Ya, itu harganya satu botolnya ini sampai sini 35.000. Tapi untuk satu botol itu kalau untuk bibit itu bisa jadi sekitar 60 satu botol. Ya udah jadi banyak bocoran ya. Kita lihat yang Nah, jadi kalau itu tuh deh, jadi nama mobil katanya. Bulan jadi baru syutingnya. Ini kita kirim yang ini kami kirim ke petani. Ya, petani. Jadi berarti ini yang harga 2.300 ya, yang udah full. ya. Ya udah full putih. Sampai panen Berapa hari? Kalau udah kayak gini biasanya nggak nyampe seminggu udah panen. Soalnya di sini juga Satu kali udah ada panen. yang tumbuh. kita lihat yang bilang ya, Ini kalau udah nunggu gini masih berapa hari nih untuk panen? Ini sebenarnya udah waktunya panen. Cuman dia kecil karena dia kekurangan air. Starting. Nah, makanya dia warnanya kuning. Warna kuning dia juga agak alot. Sebenarnya ini masih bisa besar lagi. Kalau dia makin banyak rimpang, dia kecil-kecil. Tapi kalau rimpangnya cuma 2 atau 3, biasanya lokalnya gede. Aduh, manggis takut baik. Gitu. Itu sudah berapa bulan? Ini umurnya 25 hari, Pak. Iya, 25 hari untuk satu ini. Tanggal 27 bulan 7. Berarti umurnya Ya, pakuannya hanya di ini ya, di apa namanya? Di bungkus. ya nanti kalau udah dikumpul dia tinggal siram aja. Siramnya Apa itu obatnya ada? ada juga ada. Ya, tujuannya yang tidak digagal. ini namanya jamur. Mangan ratoyan raja nak dolan
apa